you speak, or talk to me. Score 3 goal. I give you $1,000. Half coach. This is $1,000. Okay, thank you. Lagi Persib Bandung perkenalkan dua pemain asing anyarnya. Pertama ada Berguinho, pemain berkebangsaan Brazil. Posisi utamanya adalah gelandang serang, tapi dirinya juga bisa bermain sebagai sayap kanan dan sayap kiri. Klub sebelumnya tentu Borneo FC Samarinda. Lalu yang kedua ada William Barros. Posisi utamanya adalah striker, juga bisa bermain sebagai sayap kanan ataupun sayap kiri. Sebelumnya William Barros bermain untuk Liga Kuwait, nama klubnya Al Pahahil. Sama juga pemain berkebangsaan Brazil. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosan untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe, karena aku mendapatkan data statistik banyak nonton kanal YouTube Tommy Deski ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Pertama kita bahas dulu Berguinho. Jujur, ketika Berguinho merasakan atmosfer sepak bola Indonesia, aku termasuk salah satu yang sering membahas taktikal klub yang dinaungi oleh Berguinho. Tadi sudah kita katakan, Borneo FC Samarinda yang dilatih oleh Coach Peter Wistra. Bukan satu video kita buat, bukan 2 video, bukan 3 video, lebih daripada 8 video. Ketika Peter Wistra menampilkan permainan sensasional bersama Borneo sebelum bensin habis di ujung-ujung kompetisi, Berguinho memberikan impactful terhadap dinamika permainan posisi di atas lapangan. Kita langsunglah menuju ke papan taktik. Nah, ini aku simulasikan Borneo FC warna biru lah ya. Menggunakan formasi 1-4-3-3, Berguinho itu posisinya berada di sini. Nah, lalu kita buatlah lawan di atas kertas gunakan pola 1-4-2-3-1. Nah, pada fase attacking, Borneo FC itu akan berubah formasi ya kawan-kawan. Nomor 10 akan menjaga sisi kelebaran sebelah kiri, 11 akan menjaga sisi kelebaran sebelah kanan. Yap, Berguinho ini dia akan menjelajahi koridor half space, bergerak di sini. Yes, nomor 8 kayak Hirose juga sama. Di sini Rivaldo Pakpakhan ataupun Hendro Siswanto naik fullback sebelah kiri, fullback sebelah kanan. Yap, seperti ini. Kemudian duo center back. Nah, ketika bertahan lawan akan gunakan shape 4-4-2. Kita buat. Oke. Nah, secara otentik Berguinho ia berada di sini. Dengan sistem yang dimainkan oleh Coach Peter Wistra saat itu, Berguinho dituntut juga untuk paham menciptakan yang namanya ruang. Nah, ketika bola di kakinya dia bawa misal ke samping kawan-kawan, dengan skill individualnya 1 lawan 1, di posisi yang ditinggalkan ini akan bergerak pemain Borneo. Di fullback kanan ya Fajar Faturrahman, naik Fajar Faturrahman. Nah, lalu pemain sayap kanan ini akan bergerak seolah-olah sebagai fullback kanan. Berguinho seolah-olah selanjutnya sebagai sayap kanan. Dinamika ini terus terjadi. Sebaliknya juga, kadang Berguinho seolah-olah sebagai fullback kanan, Fajar Faturrahman menjaga sisi kelebaran sebelah kanan, dan ya Peralta ataupun ya Terence Puhiri, ya siapapun itu di Borneo akan berada di posisi utama yang dimiliki oleh Berguinho. Nah, dengan sistem permainan tersebut fluen banget ditampilkan oleh Berguinho. Seiring berjalannya waktu, Borneo FC pun manajemennya melakukan yang namanya pergantian terhadap pelatih. Kita nggak membahas apa penyebabnya, tetapi overall kawan-kawan, Berguinho dengan sistem yang rigid lah yang ditampilkan oleh Coach Peter Wistra, ia bisa menciptakan yang namanya dimensi, warna, ataupun nilai serangan yang dahsyat. Ya, terkhusus ketika lawan bermain dengan parkir bus ataupun ruangan sempit, dia berani melakukan yang namanya tusukan. Kaki kirinya pun keren. Nah, berdasarkan website resmi dari Persib Bandung, pengalaman bagi Berguinho bermain di sepak bola Indonesia, atmosfernya diharapkan bisa cepat lah ya, tune in, beradaptasi. Ya, kita pun harus melihat kawan-kawan,
perekrutan yang dilakukan Persib ini, merekrut pemain A, B, C, D, E, jangan kita fokusnya hanya melihat di kompetisi lokal. Jadi banyak yang bertanya kepadaku, Bang, ini nanti siapa main di posisi ini, posisi itu, posisi ini, posisi itu. Nah, kita fokusnya melihat ke Asia juga. Kalau misalnya di posisi kompetisi lokal, kan padat itu. Misalnya ada yang menyebut gelandang serang, sayap kanan, ataupun di posisi attacking midfielder, di belakang striker, dan sebagainya. Tapi kalau misalnya komposisi Asia, ya bahkan kalau bisa lebih daripada yang sudah diupayakan oleh manajemen Persib Bandung. Kasarnya kawan-kawan, di level Asia, kita tuh harus membentuk Los Galacticos atau sejenisnya lah. Selaras seperti misalnya GDT, mereka itu dalam tanda petik membentuk tim yang memang betul-betul padat. Lion City Sailors memang betul-betul membentuk tim yang luar biasa. Nah, namun aku nggak katakan kerangka yang dibentuk oleh Persib ini nggak bagus. Secara pribadi, perekrutannya well done lah ya. Dan Bergwinho salah satu pemain yang ketika aku menonton Borneo FC, salah satu pemain yang aku soroti lah ya, karena punya intelijensi, visi, kemudian cara dia membuat sebuah peluang bermain di ruang-ruang sempit, itu sih yang menjadi keunggulan Bergwinho, kawan-kawan. Kemudian kita masuk ke yang kedua, William Barros, striker. Sebelum aku membuat video ini, aku coba menggali informasi apa yang menyebabkan Al-Fahil, klub dari Liga Kuwait, melepas William Barros. Ternyata setelah aku usut, kawan-kawan, direksi ataupun manajemen dari Al-Fahil tersebut ingin melakukan yang namanya regenerasi ataupun mencari pemain di sektor depan. Artinya William Barros ini sebenarnya nggak jelek, malah untuk well prefer dari posisi Liga Kuwait menuju Liga Indonesia, hitung-hitungan di atas kertas, ini sebuah kayak durian runtuh lah. Karena sebelum musim terakhir dijajaki oleh William Barros ini, di musim kemarin lebih tepatnya, itu William Barros banyak didekati oleh klub-klub. So far so good. Nah, di usianya 30 mungkin sudah mulai sedikit, tentu atas pertimbangan berbagai hal, usia, dan Persib juga mengatakan merekrut William Barros ini selain striker, yaitu dalam artikulasi proyek jangka menengah, tidak jangka panjang, karena usianya kita harus memahami, kawan-kawan. Dan ya, aku mengatakan durian runtuh dengan segala kualitasnya. Ini bukan bukan Al-Fahil nggak percaya lagi. Ini soal regenerasi aja. Dan yang kedua, ketika William Barros dilepas, muncullah beberapa komentar dari pendukung Al-Fahil. Serba susah juga ya, kawan-kawan. Karena apa? Selalu dibandingkan juga akhir-akhir ini William Barros ini dengan satu striker dari Al-Fahil juga, dari Brazil, namanya Pitor. Disebut-sebut lebih bagus Pitor. Tapi di tahun pertamanya William Barros disebut William Barros bagus. Tapi itu normal, kawan-kawan, ketika sudah datang pengganti, orang baru, kadang orang lama itu kita lupakan. Kan seperti itu, kadang ya, manusiawinya. Nah, kemudian yang ketiga, jika kita bicara striker Persib Bandung, benchmark ini kan cukup dahsyat. Ya, David da Silva. David da Silva bukan striker yang statis. Statis itu maksudnya hanya diam di depan. Tipikal striker statis itu siapa ya? Kayak zaman-zaman dulu, kayak Christian Gonzalez mungkin ya. Itu statis, diam di sektor depan. Nah, di sepak bola sekarang ini kan striker dituntut lebih banyak mobile. Nah, David da Silva kan termasuk striker yang nggak statis, bergerak ke sana ke sini, skill individualnya, dribblingnya juga oke, bisa bawa bola dari sektor tengah menuju sektor depan. Nah, itulah tantangan bagi striker-striker yang akan direkrut ataupun yang sudah direkrut oleh Persib Bandung, termasuk William Barros. Nah, dengan William Barros sudah merasakan
atmosfer sepak bola di Timur Tengah, ini pun multivitamin bagi Persib Bandung untuk di level Liga Champions Elite 2. Suka tidak suka, karakter ataupun pengalaman dari Uliam Baros ini dan pemain-pemain lainnya sebagai tumpuan juga untuk Persib Bandung bisa lebih jauh berlaga. Ya, ketika Uliam Baros menciptakan hat-trick di klubnya kawan-kawan, ia pun sempat nih diganjar hadiah $1.000. Jadi kalau saat itu ya kurang lebih 16 jutaan lah ya. Kalau di Persib kira-kira berapa kalau misalnya cetak hat-trick? Coba silahkan kalau tulis di kolom komentar berapa bonus yang akan diberikan kepada Uliam Baros. Jadi kesimpulannya kawan-kawan, kalau aku melihat posisi Uliam Baros ini, iya, memang kita nggak bisa mengkalkulat bagus di Liga Kuwait, oke di Liga luar Indonesia, belum tentu juga bagus di Liga Indonesia. Tapi jika kita hitung-hitungan bicara di atas kertas, oke lah ini perekrutan terhadap Uliam Baros. Kalau hitung-hitungan di atas kertas ya kawan-kawan, nah nanti kita nggak tahu nih, di lapangan, di sepak bola Indonesia, perlu juga kita garisi. Uliam Baros ini kan kebiasaan beberapa tahun terakhir dia bermain di rumput lapangan yang oke, yang nggak mantul-mantul lah, kasarnya kayak gitu. Sedangkan kalau kita di sepak bola Indonesia kan kadang lapangannya agak mantul-mantul, rumputnya nggak bagus. Nah, ketika pemain yang sudah terbiasa bermain di rumput bagus kemudian datang ke rumput yang mungkin agak mantul-mantul, itu bakalan sedikit banyaknya mengurangi kebiasaan yang sudah proper dilakukannya di klub sebelumnya. Dan akhirnya orang pun mempertanyakan, kenapa di sepak bola Indonesia malah nggak bagus? Nah, itulah salah satu faktor. Contoh nyata, ketika Jepang main ke Gelora Bung Karno, Endo, Kamada, dan pemain-pemain top dari Jepang lah ya, Minamino secara spesifik bahkan, mereka menyoroti rumput dari GBK yang nggak bagus, mantul-mantul. Mereka nggak nyaman. Meskipun mereka bisa mengalahkan Indonesia dengan skor telak 4-0. Bayangkan itu, dengan rumput yang nggak proper aja Jepang gokil. Apalagi rumput yang gokil seperti yang mereka lakukan di kandang mereka. Rumputnya bagus, mereka sudah mengetahui medan lapangan, dibabat lah. Selain kita bicara pendekatan taktikal dari Kluivert pun perlu dipertimbangkan ataupun dipertanyakan. Oke. Mungkin sampai sini aja kawan-kawan soal Uliam Baros. Silahkan tulis di kolom komentar.